Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Oktaviani dari Program Studi Manajemen kelas MN 20D Universitas Nusa Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai return dan risk aktiva tunggal. Faktor return dan resiko adalah dua hal yang selalu menjadi perhatian dan pertimbangan perusahaan dalam berinvestasi. Return adalah pengembalian atas investasi yang diharapkan oleh perusahaan atau investor. Sedangkan resiko adalah probabilitas terjadinya penyimpangan atas tingkat pengembalian investasi yang diharapkan yang diukur dengan teknik-teknik statistika. Resiko berhubungan erat dengan probabilitas atau peluang karena untuk menganalisa atau memprediksi dengan tepat suatu kejadian di masa depan tidak mungkin. Return dan resiko harus dipertimbangkan dengan matang agar kinerja keuangan perusahaan tidak terganggu dan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham tercapai. Return dan resiko adalah ibarat dua sisi mata uang logam. Setiap tingkatan return akan memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Seorang investor harus mempertimbangkan tingkat return yang diinginkan dengan tingkat resiko yang akan muncul atas keputusan investasi yang dilakukannya. Pemahaman akan trade-off antara return dan resiko sangat penting demi menghindarkan dari kerugian yang besar dan tidak perlu. Resiko tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa ditekan semaksimal mungkin. Seorang investor sangat menyukai return, tetapi tidak menyukai resiko. Oleh karena itu, resiko perlu dikelola dengan baik. Kemudian, di sini saya akan membahas mengenai return. Return adalah hasil yang diperoleh dari investasi saham yang kita lakukan dengan pembagian saham dalam bentuk persentase, di mana kita mengharapkan return dari investasi itu besar, sehingga sesuai dengan yang kita harapkan dari suatu investasi. Kemudian ada penggolongan return. Yang pertama ada return realisasian, yang terdiri dari return total, return relatif, return kumulatif, return disesuaian, dan rata-rata geometrik. Kemudian yang kedua ada return expectation, dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan nilai expectation masa depan, berdasarkan nilai-nilai return historis, dan berdasarkan model return expectation. Kemudian ada yang disebut dengan resiko. Return dan risiko merupakan hal yang tak terpisah, karena dipertimbangkan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Hubungan yang semakin positif, semakin besar resiko yang harus ditanggung, semakin besar return yang harus dikompensasikan. Resiko merupakan variabilitas return terhadap return yang diharapkan. Untuk menghitung resiko, metode yang banyak digunakan adalah deviasi standar yang mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai ekspektasinya. Resiko dari investasi sangat perlu diperhitungkan. Resiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima dengan yang diekspektasi. Resiko dapat dihitung berdasarkan beberapa cara. Yang pertama ada berdasarkan probabilitas, dan yang kedua berdasarkan data historis. Kemudian, saya akan membahas tentang koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan simpangan baku atau standar deviasi dengan rata-rata, hitung, dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Kegunaan koefisien variasi adalah untuk melihat sebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi, maka data semakin homogen atau seragam. Sedangkan semakin besar koefisien variasi, maka data semakin heterogen atau bervariasi.
Untuk melakukan analisis investasi, dua faktor harus dipertimbangkan bersama-sama, yaitu return ekspektasi dan resiko aktiva. Koefisien variasi dapat digunakan untuk mempertimbangkan dua faktor tersebut secara bersamaan. Semakin kecil nilai CV, semakin baik aktiva tersebut. Kemudian, ada hubungan antara return ekspektasi dengan resiko. Return ekspektasi dan risiko memiliki hubungan yang positif. Semakin besar risiko suatu sekuritas, semakin besar return yang diharapkan. Untuk return realisasi, hubungan positif tidak dapat terjadi. Maka, jika investor menginginkan return yang lebih tinggi, ia harus menanggung risiko yang tinggi pula. Obligasi pemerintah mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan SBI. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai risiko yang lebih tinggi dari obligasi pemerintah, sehingga return yang diharapkan juga akan lebih tinggi. Sedangkan saham lebih beresiko daripada obligasi perusahaan, karena harga saham yang sering berfluktuasi. Pemegang waran dan opsi penanggung risiko yang besar yaitu risiko kehilangan. Namun, jika lebih beresiko dari opsi dan waran adalah future karena hasilnya tidak penuh dan tidak ketidakpastian di masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.